Panduan adaptasi kebiasaan baru di rumah ibadah. Pastikan badan dalam keadaan sehat. Wajib memakai masker dengan benar saat beribadah. Menjaga jarak minimal 1 meter dengan jemaat lain. Bawa dan gunakan alat ibadah sendiri dari rumah. Segera pulang setelah ibadah selesai dan hindari berkumpul. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih buat kehadirannya malam ini. Besar harapan kami, keluarga besar Bapak Ibu Cornelius yang telah ditinggalkan ayahanda tercinta, almarhum Bapak Daniel Slarimin, selalu diberi kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Amin. Serta tetap teguh dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, Tuhan Kaulah pengharapanku. Engkau yang selalu
Haleluya. Terima kasih. Saya mohon Pak Kris untuk doa pembukaan. Haleluya. Tuhan, Engkaulah pengharapan kami, orang yang percaya kepadamu. Haleluya. Engkaulah Tuhan tempat kami berlindung. Ya, Engkaulah Tuhan Yesus. tempat kami percaya, mempercayakan hidup kami ini ya Tuhan. Ya, Tuhan Maka Yesus. ya Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Engkaulah yang melindungi kami. Engkaulah Tuhan yang telah menopang hidup kami. Amin. Secara Ya, khusus Tuhan untuk Yesus. keluarga di tempat ini, Ya, Tuhan Tuhan Yesus. boleh tolong, Tuhan boleh limpahi dengan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Tempat bagi kami mengungsi, tempat yang kokoh untuk kami berpijak, tempat yang kuat bagi kami untuk bersandar, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami menyerahkan ibadah penghiburan kami pada malam hari ini dalam tangan-Mu. Tuhan, pimpin kami dari awal hingga akhirnya. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah kuasa urapan Tuhan turun atas hamba-Mu, sehingga melalui hamba-Mu Tuhan meneguhkan kami, meluruskan hidup kami, dan membimbing kami melalui firman Tuhan kepada jalan kebenaran dan hidup, kepada gembala jiwa kami, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Kita akan lanjutkan pujian kita. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Kita tidak akan goyah sampai selama-lamanya kalau dekat dengan Allah saja. Saya berikan kesempatan untuk sambutan dari keluarga. Tuhan, shalom. Yang terkasih, semua karena anugerah Tuhan ya kita boleh berada di tempat ini ya. Kiranya Tuhan yang membalas cinta kasih Bapak Ibu sekalian untuk disempatkan waktunya untuk datang di tempat ini. Kami bersyukur sama Tuhan atas berkat Tuhan, sesuatu yang tidak kami duga, dan sebetulnya secara daging kami rindu untuk merawat Bapak lebih lagi ya. Tetapi sebaliknya yang kami minta, yang kami rindukan, tetapi sebaliknya
yang Tuhan berikan seperti ini. Kami sangat bersyukur sama Tuhan karena selama kita hidup ini hanya numpang mampir ngombe ya, kata orang Jawa ya toh. Nah, segala sesuatu itu ada waktunya. Dan kami bersyukur sama Tuhan, rasa simpati dan doa dari Bapak Ibu sekalian untuk keluarga kami, kiranya Tuhan mengembalikan berlipat-lipat kali ganda ya. Amin. Terima kasih atas kemurahan Tuhan yang besar, kiranya Tuhan sendiri yang lebih lagi memimpin kami sebagai anak-anaknya untuk lebih dekat lagi, semakin dekat kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan apa yang terjadi ini, biarlah keluarga kami terus berpengharapan hanya kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Waktu dan tempat kami kembalikan pada Indonesia. Puji Tuhan ya Bapak Ibu ya. Sebagai manusia, waktu kita itu bukanlah waktu Tuhan ya. Tuhan yang menentukan. Mungkin manusia merancangkan ingin ya merawat orang tua, tetapi waktu Tuhan itu bukanlah yang kita rencanakan. Ya, itulah firman Tuhan ya. Kita akan pujikan lagi ya Bapak Ibu untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita pujikan. Kekuatan di hidup kita itu kudapat di dalam Yesus saja.
Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita akan berdoa. Malam hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama di rumah kediaman Bapak Ibu Cornelius Suparlan Tuhan, di mana Tuhan tak terus boleh memberikan penghiburan, kekuatan dan penyertaan buat keluarga besar dari Bapak Ibu Cornelius ini. Di tengah-tengah di masa-masa duka oleh karena kehilangan orang tua, yaitu Bapak Daniel Sarimin, yang minggu yang lalu Tuhan telah panggil pulang ke rumah Bapak. Namun kami tahu ada tangan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan mereka dan juga kami, yang tetap terus memberikan kekuatan, penghiburan, serta pengharapan. Maka jika sebentar kami akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan ini, tolonglah kami ya Allah. Biarlah firman Tuhan ini betul-betul boleh menguatkan hati kami semua, memberikan pengharapan buat kami semua, terlebih untuk keluarga Bapak Ibu Cornelius. Menyerahkan perenungan firman Tuhan pada malam hari ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ya, selamat malam Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, di dalam kita boleh bersama-sama saling menguatkan, dan juga di tengah-tengah masa-masa berkabung dan juga cita yang dialami oleh keluarga di tempat ini, izinkan saya untuk boleh membagikan kekuatan dari kebenaran firman Tuhan. Karena inilah kekuatan anak-anak Tuhan. Kekuatan sejati dari anak-anak Tuhan adalah ketika dia dikuatkan oleh firman Tuhan, bukan yang lain. Karena firman Tuhan ini adalah betul-betul kekuatan yang bisa kita percaya, kekuatan yang sejati, ya dan amin. Karena dalam firman Tuhan inilah kita boleh melihat sesungguhnya Tuhan berkarya senantiasa sampai hari ini dan seterusnya. Nah, saya akan membagikan di dalam Mazmur pasal 130. Mazmur 130 ayat yang kelima, ke-6 dan ke-7. Saya akan membacakan bagi kita semua. Mazmur 130 ayat yang kelima, 6 dan 7 berbunyi demikian. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih dari pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan kita. Jemaat Tuhan, ada sebuah kisah menceritakan bahwa bagaimana penantian seorang istri ketika sang suaminya itu dalam keadaan kritis di sebuah rumah sakit. Dan dalam kondisi yang kritis dan berada di ICU itu, sang dokter mengatakan kepada istrinya, "Ibu banyak berdoa ya. Kondisi Bapak ini kritis, tetapi ketika malam hari ini dia bisa melewatinya, maka besok pagi kita bisa melihat bahwa masa kritisnya akan melewat." Jadi malam ini adalah puncak daripada masa kritisnya. Jika Bapak yang dikatakan yaitu suaminya bisa melewati malam ini, artinya ketika sampai besok ketika dia bisa hidup, maka masa kritisnya sudah lewat, dan besok pagi berarti dia ada harapan besar untuk kembali pulih. Karena dokter ini sesungguhnya tidak sedang membawa berita bagus, bukan? Artinya bahwa dokter sudah give up, dokter sudah angkat tangan, dokter mengatakan, ya kita tunggu saja. Kalau dia bisa melewati malam ini, besok pagi berarti obatnya bekerja dan harapan untuk pulih besar. Tapi kalau enggak, ya sudah, siap-siaplah. Dan berita ini bagaikan petir bagi sang istri di malam itu.
Tentu dia menangis dan dia duduk di sebelah sang suami yang kondisinya kritis dan koma. Dia berdoa sungguh-sungguh dan mengairkan air mata. Semalam-malaman itu sang istri tidak tidur sama sekali. Dia tetap terus melihat monitor jantung, monitor yang berbunyi, dan dia selalu berharap bunyinya seperti itu dan bukan bunyi yang menandakan tidak ada denyut nadi. Semalam-malaman itu menjadi malam terpanjang yang pernah dia alami. Padahal jumlah jamnya juga sama kan? Jam tidak pernah melambat dan juga tidak pernah mempercepat. Tapi kondisi itu membuat ibu ini ketika dia menghadapi menjadi malam terpanjang dia, seakan-akan detik demi detik itu berjalan merangkak. Menit demi menit itu lambat jalannya. Malam itu ibu itu merasa begitu berat, ikut berjuang mendoakan dan memegang tangan suami. Ibu itu mengharapkan jika fajar ini menyingsing, maka harapan besar. Jika denyut nadinya tidak sudah sampai fajar, berarti harapannya besar. Ketika sinar matahari itu mulai menembus jendela ruang ICU itu, ibu ini mulai sambil meneteskan air mata dia tersenyum. Karena denyut nadi bapaknya itu beranjak naik. Artinya kondisinya semakin stabil. Sinar pagi itu seakan-akan menjadi sinar terindah yang pernah dia lihat. Padahal sinar matahari setiap pagi juga sama. Matahari juga terbitnya ya juga sama, dari timur. Tapi sekarang dia melihat bahwa matahari itu terbit terindah, meskipun dia tidak bisa melihat sang matahari itu terbit, dia hanya bisa melihat sebagian dari sinar-sinar itu menembus dari celah-celah tirai ruang ICU. Tapi dia melihat bahwa itu menjadi cahaya yang begitu terang dan begitu membawa harapan. Terlebih ketika terang itu menyingsing, fajar itu menyingsing, dia melihat monitor di samping sang suami itu menunjukkan hasil yang baik. Lampu yang tadinya merah berubah menjadi biru, menandakan mulai stabil. Terlebih lagi ketika dokter itu mulai masuk dan melihat, dan dokter itu dengan senyum mengatakan, "Ibu, selamat ya, kondisi bapak membaik." Dan berangsur-angsur memang kondisi bapak atau suaminya itu membaik. 2-3 minggu kemudian dia mulai pulang dan kemudian dia berjalan sehat. Tetapi di dalam kesaksian itu yang boleh saya baca, ibu itu mengatakan malam itu ada malam terpanjang dalam kehidupan saya, dan bahwa bagaimana saya menantikan fajar itu, dan itu seperti sebuah penantian yang panjang dengan tetesan air mata. Cara pemazmur juga menggambarkan ketika di dalam melakukan perjalanan ziarah. Mazmur 130 ini dikatakan bisa dikategorikan nyanyian ziarah karena sebagaimana yang tertulis di dalam ayat yang pertama. Artinya bahwa ini nyanyian yang biasanya dinyanyikan ketika seorang melakukan sebuah perjalanan ziarah, perjalanan untuk menuju ke bait Allah. Dan di dalam perjalanan itu melewati sebuah rute yang tidak mudah. Ada rute-rute yang berbahaya, ada rute-rute yang dia harus melatih siang dan malam. Karena pada zaman pemazmur itu menuliskan belum ada Air Asia ataupun Lion Air yang bisa terbang dan melakukan perjalanan yang sangat cepat. Di zaman itu belum ada slogan yang mengatakan now everyone can fly. Di zaman itu baru ada now everyone harus naik unta atau harus berjalan kaki. Sehingga perjalanan ziarah menjadi juga perjalanan yang panjang melintasi siang dan malam, dan juga perjalanan yang juga menempuh sebuah malam-malam yang panjang. Apakah detik melambat, apakah jarum jam atau waktu melambat? Tidak. Tetapi ketika dia melewati malam di area-area tertentu,
Itu menjadi malam yang terpanjang karena apa? Karena malam itu penuh dengan resiko, tantangan, dan bahaya. Malam itu mengibaratkan bahwa akan nanti tiba-tiba kalau ada musuh menyerang, kalau ada bencana alam menyerang, atau ada binatang buas yang akan menyerang, atau apapun bisa terjadi ketika malam. Dan pada zaman itu belum seperti sekarang, gitu ya, yang ada sebuah perusahaan yang mengatakan terus terang dan terang terus. Waktu itu belum ada teknologi, jangankan LED, ya, jangankan lampu penerangan jalan yang dipasang di pinggir jalan setiap 10 meter. Ketika malam ya gelap gulita, hanya cahaya bulan dan juga cahaya bintang yang menerangi perjalanan mereka. Mereka hanya membawa, jangankan bicara lampu halogen yang ribuan watt besarnya, mereka hanya membawa mungkin sebuah pelita yang kecil, yang terangnya ya kita semua tahu terangnya seperti apa. Maka mereka ketika berjalan malam, itu perjalanan itu menjadi perjalanan yang juga malam yang panjang. Dan mereka itu menantikan ketika matahari mulai bersinar itu, wah ada sebuah sukacita kan. Wah ada sebuah harapan besar karena akhirnya pagi merekah. Maka sampai ada syair kan, wah ketika fajar menyingsing pagi merekah, harapan itu timbul. Artinya bahwa ketika pagi itu mulai, artinya bahwa ada harapan, tidak ada lagi malam-malam yang mencekam. Nah, pemazmur itu menggambarkan situasi kondisi di dalam perjanjian syara itu tentang bahwa bagaimana seorang perjanjian syara itu ketika hatinya berada di dalam ketakutan, ketika hatinya di dalam situasi-situasi yang tidak mengenakan, di dalam kondisi-kondisi yang penuh bahaya. Pemazmur itu menggambarkan seperti apa? Seperti pengawal mengharumkan pagi. Pemazmur menggambarkan bahwa bagaimana jiwanya di tengah-tengah kondisi, jiwanya di tengah-tengah keadaan yang begitu mencekam, keadaan yang mungkin seakan-akan jam melambat, fajar malam menjadi malam yang panjang, waktu menjadi panjang, dan bahwa bagaimana Pak Mas menggambarkan jiwanya itu tetap terus mengharapkan Tuhan seperti pengawal mengharapkan pagi. Saudara, pengawal ketika dia harus berjaga malam tentu akan membutuhkan tenaga yang ekstra, bukan? Selain dia juga harus memasang konsentrasi yang 2 kali lipat, karena pengawal pada waktu itu belum ada teknologi CCTV yang bisa ditinggal tidur lalu ada CCTV-nya. Belum ada teknologi alarm yang super canggih yang bisa otomatis dan sebagainya. Akhirnya hanya mengandalkan kekuatan fisiknya dan matanya. Yang penerangan, sebagaimana kita tahu pada waktu itu juga tidak seterang sekarang. Sehingga pengawal pada malam dia harus mengeluarkan 2 kali ekstra tenaga. Kondisinya harus sangat fit, dan belum lagi dia harus mengawal rasa kantuknya. Belum lagi serangan pada waktu itu yang paling membahayakan memang ketika malam hari. Maka jika bahwa pengawal mengatakan pagi, bahwa bagaimana pengawal itu bisa tetap terus berjaga, dia selalu mengharap kalau pagi merekah. Wah begitu harapan. Jadi hatinya itu akan mengharapkan dah mau pagi. Pakai bahasa hari ini, dah mau pagi. Jadi akhirnya dia bisa kuat. Dia matanya tidak tertuju pada situasi kegelapan itu, tapi dia memandang seakan-akan ke depan, itu di sana akan ada matahari. Hingga itu akhirnya membuat dia kuat. Nah itulah gambaran itu dipakai oleh pemazmur, mengatakan jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Sang pengawal tahu kok pagi itu pasti akan keluar, ya kan? Pengawal juga tahu bahwa matahari tidak pernah berdemo seperti hari ini buruh yang suka demo. Matahari tetap akan keluar dengan situasi kondisi apapun, matahari pasti akan keluar. Maka pengawal menganggap pagi ada suatu hal yang pasti gitu. Meskipun di tengah-tengah kondisi yang mencekam sekalipun, tapi dia tahu akan ada pagi. Tapi malam hari ini menjadi malam yang sangat menakutkan, mencekam, tapi jiwaku tetap terus akan melihat pagi. Saudara, gambaran bahwa bagaimana pengawal ketika dia berjaga, dia mengharapkan pagi itu, bahwa itulah bagi dia yang menjadi seperti suatu tenaga ekstra dia menjaga. Karena dia tahu kalau pagi keluar, kalau pagi menyingsing, berarti lebih aman. Nah, digambarkan bahwa jiwaku mengharapkan Tuhan itu lebih dari pengawal. Artinya bahwa pemazmur ini menggambarkan bagaimana dia berharap kepada Tuhan itu
jauh lebih daripada pengawal yang mengharapkan pagi. Di tengah-tengah situasi kondisi apapun, pengawal itu kan tetap mengharapkan ada pengharapan, ada kepastian. Ketika pagi mereka, kita menang, kita lebih tenang, kita lebih enak. Nah, pemazmur ini menggambarkan jiwa dia bagaimana dia mengharapkan Tuhan itu jauh lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Artinya apa? Pemazmur ingin menggambarkan bahwa bagaimana pengharapan dia kepada Tuhan itu menjadi hal yang penting, utama, dan sangat besar. Dan ini menggambarkan bahwa pemazmur ingin menggambarkan di tengah kondisi apapun, di dalam perjalanan ziarahmu, haraplah kepada Tuhan dan jangan goyah. Dan itu statement itu kan ya kita semua tahu gitu kan. Tapi bagaimana pemazmur ini menggambarkan, itu menolong kita untuk kita boleh mengalami sebuah pengharapan. Memang di dalam situasi kondisi tenang kita memang sih kita harus berharap pada Tuhan gitu. Pemazmur bisa saja menulis berharaplah kepada Tuhan, hai Israel gitu. Sebab ada Tuhan, ada kasih setia, dan dia banyak kali mengadakan pembebasan. Terpuncaknya maksudnya pemazmur ingin ketika engkau berziarah berharaplah pada Tuhan gitu. Tapi bahwa bagaimana menggambarkan tentang berharap pada Tuhan itu begitu indah, bukan? Pemazmur ingin menggambarkan inilah artinya bahwa berharap pada Tuhan itu bukan hanya sekedar teori, bukan hanya sekedar filosofi, dan bukan hanya sekedar doktrin yang menempel di kepala. Tapi berharap kepada Tuhan itu ada menjadi sebuah pengalaman dan relasi perjumpaan kau dengan Tuhan. Sebuah journey, sebuah perjalanan. Berharaplah kepada Tuhan yang Israel itu bukan hanya sekedar seruan retorika belaka yang hanya menempel di kepala, tapi tidak pernah menggetarkan hati dan tidak pernah akhirnya membuat kita ini merasakan sebuah perjalanan itu. Maka itulah pemazmur menggambarkan terlebih dulu sebelum dia menyerukan berharaplah kepada Tuhan Israel. Berharap pada Tuhan yang ada kasih setia yang selalu akan membebaskan dan memberikan pertolongan. Nah, malam hari ini Bapak Ibu Saudara ingin kita mengajak, mari ketika kita berkata berharaplah kepada Tuhan, ini bukan hanya sekedar bicara retorika, bukan hanya bicara kata-kata, filosofi, iyalah statement belaka, tapi tidak pernah kita rasakan, tidak pernah betul-betul kita alami. Dari gambaran pemazmur ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, di tengah-tengah situasi kondisi apapun, bahkan di tengah-tengah situasi kondisi yang menyesakan sekalipun, di tengah-tengah situasi kondisi yang mencekam sekalipun, yang seakan-akan hidup kita seperti melambat, seakan-akan detik demi detik itu jalannya semakin lambat, tetap terus engkau berharaplah kepada Tuhan. Meskipun situasi kondisi yang sedang kita hadapi begitu mencekam, berharaplah ada jaminan di dalam Tuhan. Meskipun kita harus melewati jam demi jam yang begitu menyesakkan sekalipun, ketahuilah bahwa Allah itu ada dan Dia selalu memelihara kita. Di hari-hari pandemi yang masih ada dan belum berakhir ini, saudara, di hari-hari yang dimana kita akan juga di bulan depan, semua orang Kristen tahu itu adalah bulan Natal. Natal adalah menjadi Natal pertama saya dan saudara yang seperti ini, yang semua daripada kita belum pernah mungkin merasakan Natal di tengah-tengah pandemi. Natal di masa-masa seperti ini yang kadang-kadang semua daripada kita merasakan hal yang serupa, kan? Ketakutan, sensitif yang semakin tinggi, kadang-kadang emosi yang tak terkontrol. Pandemi yang belum berakhir ditambahi kondisi ekonomi yang juga tak tentu, situasi politik yang kadang-kadang ganti-ganti dan tak tentu, membuat kita seakan-akan berada di malam yang gelap. Di manakah Tuhan? Pertanyaan itu mulai mungkin muncul di otak kita. Kalau Tuhan ada, kenapa pandemi ini tidak selesai-selesai? Perasaan marah,
kecewa itu mungkin mulai muncul di dalam hatiku dan hatimu. Tapi ketahuilah, Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau senantiasa. Itu ya dan amin. Berharaplah kepada Tuhan di tengah-tengah situasi kondisi apapun. Mari jiwa kita terus berharap kepada Tuhan, melebihi seorang pengawal menghadap pagi, yang meskipun di tengah-tengah situasi mencekam sekalipun, dia tahu bahwa pagi akan menyingsing. Demikian juga jiwaku dan jiwa Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berharap kepada Tuhan karena tahu bahwa sudah hari esok. Karena apa? Karena Yesus sudah bangkit. Amin. Natal itu juga bicara bahwa Yesus sudah hadir dan memberikan kemenangan. Dan karena Yesus menang, maka ada hari esok. Meskipun hari ini seakan-akan hari esok itu tak tentu, tak pasti, tapi kita tahu di dalam Yesus ada hari esok. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah situasi kondisi apapun, mari kita tetap terus melangkah dan yakinlah, berharaplah kepada Immanuel. Allah menyertai saya dan saudara. Amin. Nah, biarlah pada malam hari ini kita semua, terlebih keluarga di tempat ini, di tengah-tengah situasi kondisi apapun kita, ketahuilah akan ada pagi yang meredah. Berharaplah kepada Tuhan. Alami sebuah perjalanan yang mungkin seakan-akan jam itu melambat, tetapi kita tahu bahwa ada Tuhan yang juga hadir bersama dengan kita. Jawaban doa kita mungkin tidak terjawab hari ini, atau mungkin tidak akan pernah terjawab. Tapi satu hal, doa kita terjawab atau tidak terjawab, Yesus sudah hadir dan memberikan kemenangan di dalam hidupku dan hidupmu. Alami itu, nikmati itu. Mari kita akan berdoa. Biarlah malam hari ini kami semua boleh dikuatkan ya Tuhan, bahwa bagaimana jiwa kami terus berharap kepada Tuhan, lebih dari pengawal mengharapkan Tuhan. Terpujilah nama Bapa. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap kita boleh tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita akan memberikan persembahan, petugas persembahan hari ini, Bu Dania. Kita akan pujikan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan.
akan bawa persembahan kita dalam doa, dan nanti saya mohon Bapak Paiji pimpin kita di dalam doa. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan, kalau pada malam hari ini kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu, dan biarlah firman-Mu mematrekkan di dalam kehidupan kami, dan biarlah apa yang kami lakukan, apa yang kami harapkan, semua ini menurut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga mengucap syukur kalau pada malam hari ini kami boleh memberi persembahan, dan Tuhan berkati persembahan ini, dan biarlah untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Yesus kami serahkan doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya akan membacakan beberapa pengumuman. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Menahem yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita semua. Untuk petugas Jumat depan, kita akan kembali beribadah di pos PI ya, di TPI Tengger, yaitu pimpin pujian Ibu Lulu, kolektor Ibu Jakaria, firman Tuhan dibawakan oleh Bapak Menahem, ya, Bapak Pendeta Menahem, kemudian di pos Saudara Yanto, pengumuman Ibu Lani. Untuk kebaktian Minggu sore di Dharma Harapan, kita juga akan dilayani oleh Bapak Pendeta Menahem. Untuk Jumat besok ya, menjadi perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk kita boleh berlatih kurs setelah ibadah TPI kita, karena itu adalah latihan terakhir. Kita akan mempersembahkannya di minggu pertama bulan Desember pada ibadah Dharma Harapan sore. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mempersiapkan diri dan boleh berlatih dengan sungguh-sungguh. Kemudian atas nama seluruh jemaat TPI Tengger, kami mengucapkan turut berbelasungkawa pada keluarga Bapak Ibu Cornelius yang telah ditinggalkan oleh ayahanda tercinta. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan penghiburan, kekuatan, dan pengharapan hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Itu yang perlu dan bisa saya sampaikan. Untuk doa penutup dan doa berkat akan dilayani oleh Bapak Pendeta Menahem. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, yang mengundang untuk kita bisa berdiri bersama-sama. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan untuk kesempatan malam hari ini, dan kami kembali sekali lagi membawa untuk keluarga besar Bapak Ibu Cornelius. Tuhan akan terus memberikan penghiburan, kekuatan, pengharapan buat mereka, untuk mereka boleh melewati hari-hari ke depan dengan mendapat kekuatan dan pengharapan dari Engkau Tuhan. Sebagaimana juga dengan kami semua yang hadir malam hari ini, Tuhan, kami memohon agar Engkau hadir buat kami. Berikan kami kekuatan, penghiburan juga dan pengharapan. Ajar kami bahwa bagaimana jiwa kami tak terus berharap Engkau melebihi dari pengawal kami pagi. Bahwa Engkau adalah Tuhan yang dapat kami andalkan. Berkaryalah bagi kehidupan kami ya Tuhan, untuk kami boleh tetap terus mengarahkan mata iman kami kepada Engkau. Maka sebentar ketika kami nanti akan kembali tempat kami masing-masing, kami juga berdoa mohon penyertaan-Mu terus ada buat kami. Mari berdoa mengakhiri ibadah malam hari ini, dan kami memohon berkat-Mu turun atas kami semua. Maka sekarang jemaat Tuhan kita bersama-sama boleh menerima berkat daripada Tuhan, yaitu damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.